Hai, minasan konnichiwa. Di video kali ini kita akan lanjut belajar biologi. Di bab 2 ke 6 kita akan membahas mengenai fiksasi nitrogen. Jadi kita mulai dari pelajaran SD SMP yang paling gampang mengenai siklus karbon ya. Jadi kita sering melihat bagan ini di buku cetak. Misalnya kita mulai dari tumbuhan. Di sebelah kiri ini kita bisa lihat di mana tumbuhan melakukan fotosintesis. Jadi fotosintesis adalah proses di mana dia bisa mengubah zat inorganik, misalnya CO2 atau air untuk mengubah menjadi zat organik seperti gula. Ya, jadi mereka bisa mengubah zat inorganik menjadi organik. Kemudian kita manusia dan hewan kita juga akan bisa memakan tumbuhan sehingga kita bisa mendapatkan energi dari mereka. Nah, energi itulah kita juga bisa sumber energi itu akan membentuk karbon itu akan membentuk badan hewan dan manusia juga. Oke. Nah, setelah itu tumbuhan dan hewan juga tentunya bernafas. Dalam proses pernafasan kita melepas CO2. Kita melepas CO2 ke atas ke atmosfer. Sedangkan tumbuhan juga dia juga melakukan respirasi sehingga dia juga bisa melepas CO2, ya. Kemudian ketika tumbuhan atau hewan atau manusia sudah mati, badannya mereka akan pelan-pelan hancur ya, masuk ke dalam tanah, dicerna, hancur dan dipecah oleh bakteri-bakteri. Seandainya dalam waktu jutaan tahun badan makhluk hidup itu akan berubah menjadi tenaga fosil. Jadi misalnya seperti batu bara dan minyak bumi. Kemudian ketika tenaga fosil itu semua sudah diangkut ke atas permukaan dan digunakan untuk melakukan pembangkitan listrik, maka gas CO2 akan kembali dilepas ke udara dan itu akan berputar seperti yang ada di gambar. Jadi ini adalah kurang lebih gambaran mengenai siklus karbon. Nah, di video kali ini kita akan lebih dalam membahas mengenai siklus nitrogen. Kenapa? Karena nitrogen ini memiliki sifat yang cukup unik. Walaupun dia sangat-sangat penting di dalam zat organik, dia sangat stabil dalam bentuk N2. Jadi dalam bentuk nitrogen sangat stabil, sehingga kita tidak semudah itu untuk mengubah semua bentuk nitrogen. Jadi kita juga sudah tahu di pelajaran SMA bagian-bagian bukan bagian tumbuhan yang bisa mengubah nitrogen, yang bisa fiksasi nitrogen. Itu misalnya tumbuhan kacang atau bakteri yang bisa mengubah menjadi amonia. Ya, jadi ini ada di gambar di sebelah kiri, tumbuhan kacang sebelah sini atau bakteri yang bisa memfiksasi nitrogen menjadi amonia. Oke. Kemudian ketika misalnya hewan dan tumbuhan mati, nanti juga sama seperti siklus karbon, dari tubuh hewan dan tumbuhan ini semuanya akan hancur dan sumber nitrogennya itu akan ditarik keluar dan dibuang dalam bentuk amonia. Oke. Setelah itu amonia di sini akan diubah bentuknya lewat nitrifikasi menjadi nitrit, kemudian menjadi nitrat ya, nitrat. Setelah itu proses asimilasi akan digunakan oleh tumbuhan untuk menyerap nitrat ini sebagai sumber nutrisi di dalam tumbuhan. Dan terakhir tumbuhan itu kembali dimakan oleh hewan sehingga kita bisa mendapatkan sumber nitrogen yang ada. Di sebelah kanan kamu bisa melihat lightning, ada petir ya. Jadi seandainya memang petir itu bisa bisa memberikan energi yang besar sehingga langsung mengubah nitrogen menjadi nitrat. Nah, siklus nitrogen gambarnya seperti ini. Jadi ini juga cukup bagian yang sudah saya rangkum. Di sebelah atas kamu bisa melihat ketika ada makhluk hidup mati, mereka terdekomposisi diubah menjadi amonia ya. Amonia atau amonium ion, ya, ion amonium NH4+, itu kemudian lewat nitrifikasi diubah menjadi nitrit dan nitrat, NO2-, NO3-, ya. Setelah dalam bentuk nitrat itu, dia akan masuk ke dalam tumbuhan. Ya, jadi dalam kotak hijau ini kamu bisa melihat proses asimilasinya. Ya, nitrat diubah ke nitrit, kemudian diubah ke amonia. Jadi mereka kembali ke bentuk amonia lagi ya. Dan setelah itu, disinilah yang menjadi proses yang cukup penting. Coba nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Amonia ini akan digunakan untuk diubah senyawa organik menjadi asam amino. Ya, asam amino adalah sebuah bahan dasar dari pembentukan protein ya. Jadi kamu akan memerlukan asam amino ini untuk pembentukan protein dan juga akan digunakan di nukleotida, pembentukan ATP dan juga di dalam klorofil. Di sini kita bisa melihat proses lebih detailnya lagi bagaimana caranya tumbuhan menyerap amonia.
ya. Jadi pertama kita mulai dari senyawa di atas, asam glutamat di sini, glutaminsang. Asam glutamat ini ketika dia bereaksi dengan amonia, dia akan membentuk glutamina di sini, glutamin ya, glutamina. Perbedaannya kamu bisa lihat di sini, bentuknya ada gugus OH di sini menjadi gugus NH2 di sini ya. Nah, proses ini membutuhkan energi, maka dari itu kamu akan membutuhkan ATP sebagai sumber energinya untuk menjalankan reaksi asam glutamat dengan amonia. Oke. Kemudian asam glutamina ini akan bereaksi dengan asam ketoglutamat yang ada di bawah tengah sini ya. Dua ini akan bereaksi sehingga asam ketoglutamatnya ini akan berubah menjadi asam glutamat ya, asam glutamat. Dan glutamina di sebelah sini akan bereaksi kembali menjadi asam glutamat ya, sama seperti asam glutamat sebelah kiri sebelah kanan ya, sama ya. Nah, setelah itu dari asam glutamat ini dia akan bereaksi dengan senyawa organik untuk membentuk asam amino di sebelah sini ya. Ketika dia sudah bereaksi dengan dengan senyawa organik, maka asam glutamat akan kembali menjadi asam ketoglutamat. Nah, inilah yang menjadikan siklus dari asimilasi nitrogen di dalam tubuh tumbuhan. Jadi bagaimana caranya kamu bisa membentuk asam amino? Kamu mulai dari asam glutamat, kemudian kamu berputar lewat amonia, membentuk glutamina, kemudian membentuk asam glutamat, dan terakhir membentuk asam amino. Jadi ini yang terakhir mengenai fiksasi nitrogen. Jadi 78 senyawa di dalam udara itu mengandung nitrogen. Ya. Fiksasi nitrogen itu sebenarnya adalah mengubah nitrogen bebas menjadi NH3 alias amonia. Ya. Jadi ini adalah reaksinya N2 tambah 3H2 menjadi 2NH3. Nah, bakteri untuk fiksasi nitrogen ini pada dasarnya ada 4. Ya, kamu juga sudah pernah belajar di SMA. Ada Rhizombium, ada Acetobacter, ada Clostridium, dan juga Nostoc. 4 bakteri ini digunakan untuk menggunakan nitrogen sebagai sumber energi mereka, dan mereka bisa mengubah nitrogen menjadi amonia. Bagi yang belajar kimia juga kalian pasti bisa pernah melihat reaksi ini, N2 dengan H2 menjadi amonia. Reaksi ini namanya reaksi Haber-Bosch. Jadi ketika kamu masukkan N2 dan H2, kamu berikan tekanan dan suhu yang tinggi, maka kamu bisa membentuk NH3, bisa membentuk amonia tanpa bantuan tumbuhan. Jadi lewat proses kimia, lewat teknik industri pun sekarang pembentukan amonia sudah bisa berjalan dengan lancar. Baik, itu saja untuk video kali ini. Saya akan ketemu kalian di video berikutnya. Terus semangat belajar. Benkyou gambatte kudasai. Sayonara.